Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Pada pagi hari ini Allah mudahkan langkah kita semua untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh yang baru saja kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita masih berada di bulan Syawal tanggal 26 kalau tidak salah ya. 26 Syawal, dan untuk yang pertama kalinya kami sowan ke Masjid Muhajirin ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amal kita selama bulan Ramadan, dan juga sebagaimana tradisi di negara kita Indonesia, begitu masuk bulan Syawal satu dengan yang lain saling memberi dan meminta maaf ya, ucapannya dengan kalimat minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Demikian juga saya sebagai warga negara Indonesia ya, meminta maaf kepada Bapak Ibu semuanya jika selama berinteraksi, bermuamalah banyak kesalahan baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Bapak Ibu, jika tradisi Syawal ini kita bawa hingga bulan-bulan berikutnya, maka insya Allah kehidupan kita dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara akan selalu mengalami ketentraman ya, kenyamanan, ayem, tentrem, adem. Karena di bulan Syawal ini semua orang merasa apa Pak? Merasa benar atau merasa salah? Semuanya merasa salah ya. Seorang istri merasa bersalah, akhirnya minta maaf kepada suaminya. Pak, hari ini hari yang fitri, segala kesalahan mohon dimaafkan. Maaf ya Pak kalau sering marah-marah, meskipun marah-marah saya ya gara-gara panjenengan misalnya. Nah ini luar biasa ya, saling mengakui kesalahannya dan meminta serta memberi maaf. Mudah-mudahan nilai-nilai di bulan Syawal ini bisa terus kita bawa sampai bulan-bulan berikutnya. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah SWT, suatu hari ada seorang pemuda sholat subuh di awal bulan Syawal ya. Jadi sholat subuh di tanggal 1 Syawal atau tanggal 2 Syawal itu ke masjid, pemuda dari Timur Tengah. Masjidnya itu besar. Ketika Ramadan, Masya Allah ramai sekali jamaahnya. Begitu masuk bulan Syawal, sholat subuhnya mulai sepi, tinggal imam dan beberapa jamaah. Maka dari kejauhan seorang pemuda itu memfoto ya. Anak muda sekarang ada kejadian apapun langsung difoto. Ada orang kecelakaan langsung difoto, orang langsung ditolong malah difoto ya. Nah difoto kemudian dibuat status ya. Tulisannya itu cukup menusuk ya, cukup ya bisa dibilang mengena. Tulisnya begini, zahabat duyuf wa baqiyal ahlu, tamu-tamu telah pergi, yang tersisa adalah keluarga. Artinya selama Ramadan masjid itu penuh, ternyata itu hanya tamu ya.
Begitu Ramadan pergi, tamunya ikut pergi. Dan yang tersisa adalah keluarga inti. Tapi di Masjid Muhajirin, Masya Allah, semuanya keluarga. Ya. Semuanya keluarga karena Ramadan kemarin rame dan setelah Syawal pun tetap masih rame. Alhamdulillah. Baik, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang Kitabul Jami', yaitu di bab az-zikru wa du'a, kita coba sampaikan satu riwayat supaya kita menjadi orang-orang yang mudah untuk bersyukur kepada Allah, ya. Disebutkan dalam satu riwayat, min alamati as-sa'adati arba'atun, tanda kebahagiaan seseorang. Tentu semua orang menghendaki hidupnya bahagia, dan bahagia ini ada dua macam. Ada yang namanya as-sa'adah al-haqiqiyah, kebahagiaan yang nyata, kebahagiaan yang pasti. Ada yang disebut dengan as-sa'adah al-wahmiyah, atau kebahagiaan yang semu, ya. Bahagia yang semu, ada bahagia yang hakiki. Kira-kira kita kalau diberi pilihan, pilih yang mana? Bahagia yang semu atau bahagia yang hakiki? Mesti kita milih yang sebenarnya, yang nyata, kebahagiaan yang nyata, ya. Kalau kita gambarkan seperti ini, pilih mana? Misalnya makan makan telo tapi nyata, dengan makan roti tapi ngimpi. Pilih mana itu? Ya pilih yang nyata, meskipun hanya telo tapi kan nyata gitu loh, daripada makan roti hanya sekedar ngimpi. Itu begitu terbangun sing digigit ternyata bantal gitu loh, ya. Nah, tentu orang yang cerdas akan memilih, saya milih yang nyata, yaitu telo, ya. Meskipun hanya telo, yang penting nyata, daripada nikmatnya roti tapi hanya di dalam mimpi. Apalagi Bapak Ibu, apalagi jika pilihannya itu makan roti yang nyata dengan makan telo hanya sekedar ngimpi, ya. Masa ya kita mau milih yang aku tak telo wailah ngimpi? Enggak mungkin, ya. Mesti kita akan memilih makan roti yang nyata. Artinya begini, Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan yang hakiki, yang nyata itu sebenarnya muncul dari ketaatan. Maka berletih-letih, berlelah-lelah, bercapek-capek di atas ketaatan itu akan melahirkan kebahagiaan yang hakiki, daripada berenak-enak tapi di atas kemaksiatan, ya. Enak, bermaksiat itu enak, tapi sebenarnya itu hanya enak yang sementara. Itu seperti makan roti tapi hanya ngimpi tadi, gitu. Lah, tentu kita akan memilih kebahagiaan yang hakiki, capek, letih, lesu, ya, di atas ketaatan jauh lebih membahagiakan daripada enak, nyaman tapi di atas kemaksiatan. Nah, Bapak sekalian, di antara tanda as-sa'adah, kebahagiaan itu adalah pertama, zikrul dzunub al-madiyah, selalu mengingat-ingat dosa-dosa yang telah lalu, mudah ingat dengan kesalahan diri sendiri. Ini tanda kebahagiaan. Karena kalau selalu terngiang-ngiang dengan dosa yang kita lakukan, selalu terngiang-ngiang dengan kesalahan yang telah lalu, maka dia akan terus berhati-hati, ya. Itu yang pertama, zikrul dzunub al-madiyah, selalu ingat dengan dosa yang telah lalu. Yang kedua, wa nisyanul hasanatil madiyah, selalu melupakan kebaikan-kebaikan yang telah berlalu. Jadi kalau dosa itu kita selalu ingat untuk diri sendiri, tapi kalau kebaikan diri sendiri itu mudah untuk kita lupakan. Nah, padahal kebanyakan manusia itu cepat melupakan salah tapi sulit untuk melupakan kebaikan. Nah, ini dibalik. Untuk tanda bahagia itu mudah melupakan kebaikan dan selalu mengingat kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah
Wa nazruhu ila man fawqahu fiddin, melihat orang yang ada di atas kita dalam urusan-urusan agama, urusan akhirat, kita melihat orang yang di atas kita. Loh, itu ada pemulung kok bisa kurban ya, mosok saya nggak bisa kurban, akhirnya kemudian terpacu. Loh, itu ada orang sudah sepuh ya, penglihatannya pun sudah berkurang, tapi kok rutin baca Quran ya, mosok saya yang sehat nggak pernah baca Quran. Loh, itu ada orang yang kesehatannya itu tidak stabil, bahkan ada yang menggunakan tabung oksigen tapi pergi ke masjid berjamaah. Mosok saya yang sehat gak pernah pergi ke masjid. Nah, itu melihat orang yang di atas kita dalam urusan akhirat. Wa nazruhu, yang keempat, wa nazruhu ila man dunahu fid dunya, melihat orang yang di bawah kita dalam urusan dunia. Ini alamatus sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan. Ya, pertama, selalu mengingat-ingat dosa yang telah berlalu. Kedua, mudah melupakan kebaikan. Jadi kita berbuat baik enggak usah perlu diingat-ingat. Pokoknya berbuat baik sudah, ya. Ya, jangan sampai terus ingat terus 30 tahun yang lalu, oh itu saya itu. 40 tahun yang lalu itu saya itu. 50 tahun terus begitu. Nah, nggak selesai-selesai ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah melihat ke atas dalam urusan akhirat dan melihat ke bawah dalam urusan dunia. Termasuk misalnya dalam saat kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melihat orang yang lebih besar ujiannya dari kita, ya. Karena dengan demikian kita merasa, oh ternyata ujian saya tidak seberapa dibandingkan dengan yang lain. Ya, misal melihat ada seorang ibu ya hamil, kemudian hamil pertama keguguran, ya kan? Ada lagi yang hamil kedua keguguran lagi, hamil yang ketiga keguguran lagi, begitu hamil yang keempat ya bayinya berhasil lahir hidup, baru sebulan bayinya hidup, ibunya yang meninggal. Nah, jadi ternyata ada yang lebih berat gitu loh, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini agar kita menjadi hamba yang mudah untuk bersyukur, mendapatkan kebahagiaan secara hakiki. Mangantelo rapopo sing penting nyata, daripada mangan roti mung alam mimpi, ya begitu. Baik, kemudian yang berikutnya Bapak sekalian, kita melanjutkan pembahasan dalam Kitabul Jami' yang sudah beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang tentang anjuran untuk melakukan akhlak-akhlak yang baik, ya. Nah, sekarang sampai kepada bab az-zikru wa doa, ya, bab memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dengan lisan, dengan anggota badan dan juga dengan hati. Adapun doa adalah at-thalabu. Doa itu meminta kepada Allah, ya. Dalam surat Ghafir ayat yang ke-6 Allah menyebutkan ud'uni astajib lakum. Memintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, akan aku kabulkan. Allah mengabulkan dengan memberikan syarat agar kita berdoa, mintalah akan aku beri, ya gitu, ya. Bahkan di surat yang lain, surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permintaan hamba-hambaku. Syaratnya mengabulkan apa? Jika hambaku meminta kepadaku. Nek awake dhewe njaluk enggak dikasih. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya dari surah Al-Baqarah sudah ya, wa idza sa'ala 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kemudian Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada hamba yang enggak pernah minta kepadanya. Malam yas'alillaha yaghdab alaih. Siapa yang tidak pernah minta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya, ya. Jadi semakin kita banyak meminta kepada Allah, justru Allah semakin senang, ya. Beda dengan hamba-hambanya.
Kalau kita itu sering minta sama orang lain, maka orang yang diminta itu lama-lama akan marah. Tapi kalau Allah, ya, semakin sering kita meminta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala semakin ridho, semakin senang kepada hamba-hambanya. Bahkan itu merupakan perintah Allah, sallallahu min fadli fa innahu yuhibbu ayyus'al, ya. Mintalah kepada Allah atas keutamaan-keutamaannya. Sesungguhnya Allah mencintai dan menyayangi jika hamba-hambanya meminta. Ya. Kemudian zikir dan doa ini, Bapak Ibu sekalian, ya, sebenarnya menapa nggih? Wa huwa yatadammanu haqiqatal ubudiyah wal i'tiraf bi ghani rabbi wa iftiqaril abdi. Ya, berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan betapa lemahnya diri kita, betapa butuhnya diri kita kepada Allah, dan kita mengakui akan kekayaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengakui kelemahan kita, kemudian kita mengakui kekayaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana para nabi dan rasul terdahulu, ternyata mereka juga meskipun seorang nabi, orang yang sangat mulia, yang sangat tinggi derajatnya di kalangan manusia, pun mereka juga meminta, berdoa. Contohnya, ya, doa yang Allah ajarkan dalam surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau siksa kami ya Allah jika kami salah atau kami lupa. Ya, salah nggak apa-apa, lupa juga nggak apa-apa, yang penting tidak disengaja. Kemudian ada lagi doa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, itu doanya Nabi Ayub. Nabi Ayub ini contoh, ya, ujian berupa kesulitan, di mana anggota badan beliau itu seluruhnya terkena penyakit. Di saat terkena penyakit itu Nabi Ayub berdoa. Apa doanya? Anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Semacam curhat kepada Allah. Anni massaniyadurru, ya Allah, aku ini sedang merasakan kesulitan yang sangat berat, dan engkau maha pemurah, maha penyayang. Gitu. Jadi saat mengalami kesulitan-kesulitan itu curhatnya kepada Allah. Ya, beda dengan zaman sekarang, ya. Curhatnya itu di media sosial, ya. Pusing gitu langsung nulis status, ya. Apa gitu kan. Kemudian lagi opnam di rumah sakit gitu, nanti infusnya difoto, ya. Foto terus nanti apa gitu kan. Ya, Nabi Ayub ini mengalami ujian yang berat, terus langsung curhatnya kepada Allah. Anni massaniyaddur, ya Allah, hambamu ini sedang merasakan kesulitan. Anta arhamur rahimin, engkau zat yang maha pemurah, maha penyayang. Nabi Yakub misalnya, Nabi Yakub ketika kehilangan Nabi Yusuf, ya, saudara-saudara Yusuf ini berusaha untuk menyingkirkan Nabi Yusuf dari hadapan ayahandanya, ya. Ketika sedang mengalami kesedihan, nangis, wabyaddat ainahu, hingga kedua matanya itu putih. Bayangkan, nangis ini ku ngate ireng ku hilang, memutih kabeh. Kemudian apa yang beliau lafadzkan, ya, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku, mengadukan kegundahanku hanya kepada Allah. Ya. Kemudian doa lagi Nabi Zakaria. Ya. Nabi Zakaria ini berdoa apa? Rabbila tadzarni farda. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendirian tanpa keturunan. Nabi Zakaria sudah masuk usia lanjut. Istrinya itu divonis dalam keadaan mandul, nggak mungkin punya anak. Tapi, ya, Nabi Zakaria tetap mengadu kepada Allah, la tadzarni farda, ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendirian tanpa ada keturunan yang melanjutkan, ya, kehidupanku, ya. Fahabli min ladunka waliya, ya Allah, berilah aku keturunan.
Akhirnya Allah beri kabar gembira kepada Nabi Zakaria. Siapa? Akan lahirnya Nabi Yahya. Ya. Kemudian bahkan Abul Bashar, bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, pun beliau juga berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, ketika terlanjur ya melanggar apa yang Allah larang, ya, kemudian sadar langsung berdoa. Ya. Kemudian juga doa Nabi Yusuf, ya, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits. Ya Allah, Engkau telah mengajariku untuk mentakwilkan mimpi, atau Engkau telah memberikanku kekuasaan. Jadi berdoa itu bisa menyebutkan kesedihan yang kita sedang alami atau menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah beri. Ya, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya Allah, Engkau telah memberikan aku kekuasaan dan Engkau telah mengajariku untuk mentakwilkan mimpi. Kemudian minta kepada Allah, tawaffani musliman, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, walhiqni bisolihin, dan susulkan aku atau gabungkan diriku ya bersama rombongan orang-orang soleh. Kemudian Nabi Yunus, ya, Nabi Yunus pun sama, ketika beliau dimakan oleh ikan di dalam lautan, kemudian menyadari apa yang telah beliau lakukan, ya, sembari menyebutkan atau melafadzkan zikir apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini yang dilafadzkan oleh Nabi Yunus alaihissalam dan masih banyak sekali. Doa, ya, bahkan Nabi kita Muhammad SAW, beliau pun juga berdoa, min mawaqif la tanhasir inda liqa'il a'da wa ghairiha. Di saat ya ketika beliau itu dikepung oleh musuh di saat perang Badar misalnya, ya, dan yang lainnya, ya, itu pun beliau juga tetap berdoa dan berzikir. Bahkan ada satu ayat menyebutkan ketika seseorang, ya, ketika kita bertemu dengan sekelompok musuh, idza laqitum fi'atan fasbutu. Wahai orang beriman, jika kalian berjumpa dengan sekelompok musuh, fasbutu, maka teguhlah, wadzkurullaha katsira, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya. Nah, kemudian ada lagi perintah untuk zikir pagi, zikir sore, ya, dan seterusnya. Maka sungguh menakjubkan, fal ajab minal istighali bi zikril khilaf baina man qala tafwid wa taslim afdal minad du'a. Jadi ada yang mengejutkan jika ada yang berpendapat begini, lebih baik serahkan kepada Allah, tidak perlu berdoa. Lah ini keliru. Udah semuanya itu Allah yang ngatur, terus nggak doa. Nah, ini keliru. Lah kalau segitu hanya pasrah saja, sudah semuanya sudah ada yang ngatur, terus nggak pakai doa. Lah ini salah. Wong doa itu tadi di awal kita sampaikan, doa dan zikir itu memposisikan diri kita lemah. Kita ini sangat butuh, kita ini sangat memerlukan, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wong para nabi dan rasul saya berdoa. Masa kemudian kita dengan dengan tenang, ya, apa-apa lah, wis pokoknya Allah yang ngatur, terus nggak pakai doa. Enggak begitu, ya. Tetap zikir dan doa ini menjadi satu keharusan, ya. Bahkan Allah akan murka kepada hamba yang enggak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat bagaimana para salafus saleh itu berdoa. Ketika salah seorang di antara mereka ada yang sedang berjalan kemudian putus sandalnya. Sandal niku pedhot. Nganggo sandal meli napa sandal swalo pedhot ning dalan. Niku lho ndonga, ya, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itu tentang pembahasan seputar zikir dan doa. Kemudian orang yang berdoa itu Bapak Ibu sekalian, annahu la yudhi'u du'a bal la budda lidda'i min ihdatsalas. Orang yang berdoa itu enggak akan pernah rugi, enggak ada ruginya. Tentu doa-doa yang memungkinkan loh, ya, bukan yang sesuatu mustahil. Misalnya doa, ya Allah saya minta, ya, agar seluruh
Jawa Tengah ini menjadi milik saya. Lah itu nggak mungkin ya. Tentu doa yang yang masuk akal, yang memungkinkan ya. Dan kalau kita mau berdoa dengan doa Nabi Sulaiman kayaknya nggak memungkinkan. Nabi Sulaiman itu berdoa begini, Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan aku kekuasaan yang tidak pernah Engkau berikan kepada orang-orang sesudahku. Nah, ini nggak bisa kalau ini ya. Nah, orang yang berdoa itu akan selalu mendapatkan keuntungan, ya, akan mendapatkan kebaikan di antara tiga hal. Apa itu? Imma ayyu'ajjilalahu da'watahu. Pertama, kita minta kepada Allah sesuatu dan Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Itu yang pertama. Ya, minta dagangannya laris, Allah jadikan laris. Itu bisa yang pertama. Atau yang kedua, wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah. Atau doa itu menjadi tabungan kita di akhirat. Mungkin dagangannya nggak laris, tapi karena kita terus berdoa, maka doa itu menjadi tabungan kita di akhirat. Atau yang ketiga, ya, wa imma ayasrifa anhu minassu'i misliha. Atau ya, Allah akan menyelamatkan kita dari suatu mara bahaya atau keburukan. Doa minta kepada Allah supaya dagangannya laris. Ternyata tidak laris. Oh, mungkin menjadi tabungan di akhirat. Atau barangkali tidak menjadi tabungan di akhirat, tapi Allah menyelamatkan kita dari mara bahaya. Nah, begitu ya. Jadi ketika seorang berdoa, maka dia akan mendapatkan salah satu dari tiga hal tadi. Kemudian hadis yang berkaitan dengan doa yang pertama adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berasal dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah bersabda, yaqulullahu ta'ala, ini hadis qudsi, Allah berfirman, ana ma'a abdi ma dzakaroni. Aku, kata Allah, selalu bersama hambaku sepanjang ia mengingatku. Ya, kemarin kita diskusi dengan salah seorang ustadz ya dari Bekasi, beliau sharing-sharing dengan kita. Diusahakan setiap melakukan sesuatu selalu melibatkan nama Allah. Ya, untuk apa? Untuk kebaikan, keberkahan dan seterusnya. Ya, mau misalnya mau buang air, terutama air panas, ya udah bismillah, kemudian buang. Ya, kan ada kejadian, ya, ada orang tuh kerasukan, ya, kerasukan. Lu kenapa kerasukan? Terus setelah diruqyah itu jinnya ngomong, loh dia itu buang air panas, ya, terus kena anakku, ya, makanya aku marah. Sing marah niku mboke. Jadi buang air panas kena anaknya jin, ya, karena anaknya jin itu terkena panas, akhirnya ibunya marah kemudian merasuki ke orang itu, ya. Lah kenapa kamu masuk ke sini? Lah dia buang air panas tapi nggak buang air panas kok kena anakku. Terus jinnya mengatakan seandainya dia baca bismillah. Jadi bismillah itu kayak semacam kita sudah memberikan perhatian, warning gitu ya. Ini. Kemudian saat minum, saat makan, memakai pakaian, semuanya jangan pernah melupakan untuk melibatkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan membaca bismillah, ya. Aku selalu bersama hambaku selama ia mengingatku. Termasuk ketika sharing kemarin itu juga begini. Kalau di tempat kita di Indonesia ini kan kadang ada orang kehilangan uang, ya. Saat diskusi kata beliau, memang ada jin itu bisa memindahkan barang-barang yang milik manusia. Misal kita nyimpen duit, terus duitnya hilang, ya, itu memang bisa diambil oleh jin. Lah jin yang biasa ngambil duit kalau tempat kita namanya tuyul. Ya, kalau pengen kaya kan harus ternak tuyul, mau ternak barang, ya. Lah ternyata apa? Kalau saat meletakkan uang itu bismillah, taruh, itu aman.
nggak hilang. Ini kejadian ya, beliau itu cerita begini, di salah satu keluarga, ya salah satu ketika pertemuan keluarga itu ada uang itu punyanya Mbak E hilang, punyanya anaknya hilang, punya Pak D-nya hilang, hilang. Kemudian saat beliau ini menyampaikan materi tentang Bismillah ini, salah satu di antara mereka itu praktek, oh iya, kemarin ngaji, jari ini nek ndekokne duit, baca apa? Bismillah, Bismillah, ndekokne. Itu besoknya yang lain masih pada hilang, tapi yang baca Bismillah ini ndak hilang, gitu loh. Ya, maka benar kalau ana ma'a abdi ma dzakaroni, aku selalu bersama hambaku, selalu melindungi hambaku selama ia selalu mengingat diriku, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini penting sekali, naik kendaraan, kemudian segala macam, ya. Termasuk mau angkat-angkat yang berat, ya, mau angkat yang panas dari wajan, mau pindah kemana, pindah misalnya habis goreng sesuatu, ya, kemudian minyaknya masih panas, mau dipindah, Bismillah, ya, supaya tidak disenggol sama jin. Nanti disenggol minyaknya tumpah, ya, masih panas, ya. Nah, itu dan seterusnya, ya. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir, meskipun yang terakhir ini baru yang kedua, ya, belum terakhir sampai pembahasannya, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berasal dari Abu Hurairah, qala Rasulullah, beliau bersabda, ma jalasa qaumun majlisan, tidaklah satu kaum duduk di satu majelis seperti kita ini, ya, duduk, yadhkurunallaha fihi, di dalam majelis itu dia selalu mengingat Allah, illa hafathumul malaikah, kecuali pasti malaikat akan selalu menaungi mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan selalu dinaungi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah menyebut-nyebut nama mereka di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Nah, jadi kalau duduk-duduk, saya pernah waktu itu duduk bersama beberapa teman itu ngobrol, dan ngobrolnya itu ngobrol bukan masalah ilmu gitu, ngobrol biasa. Begitu kita mau bangkit, mau selesai, ternyata adalah salah satu teman itu langsung subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu, kafaratul majlis. Ternyata apa? Mengamalkan hadis ini, duduk-duduk kalau dia zikir kepada Allah, ya kan, majelis itu artinya duduk-duduk, nggak harus pengajian, duduk ngobrol berempat berlima, kemudian selesai. Nah, ketika selesai majelis kemudian bangkit, ternyata teman ini membaca itu subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Naungan malaikat, kemudian mendapatkan naungan rahmat dari Allah, kemudian Allah menyebut-nyebut dia di hadapan para makhluk yang lain, di hadapan para malaikatnya. Nah, ini penting sekali kita selalu membiasakan diri kita dalam kehidupan sehari-hari, zikir dan doa. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Wahai orang beriman, zikirlah kepada Allah. Perintahnya apa? Dzikron katsira, dengan zikir yang banyak. Tapi kalau orang munafik itu disebutkan innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum idza qamu ila sholati qaum yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Jadi setiap saat, setiap waktu, bahkan kalau kita perhatikan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu banyak sekali aktivitas kita yang diawali dengan doa dan zikir. Ya, misalnya kita makan roti di pesawat, ndungone pripun? Gimana doanya makan roti di pesawat? Ya sama, bismillah, enggak harus ning pesawat piye ya, enggak beda ya. Kemudian yang lain pakai pakaian, kemudian saat naik kendaraan, saat keluar rumah, lah terutama keluar rumah ini. Jadi kalau kita keluar rumah baca doa gini, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Niki apal mboten niki? Kalau keluar rumah sing apal pripun? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata
Ya, itu baik. Tapi sebelumnya ini ada Allahumma inni a'udzubika adilla au dhalla au azilla au. Jadi ini, ya Allah, hamba mohon perlindungan kepadamu an adilla, dari aku tersesat, au dhalla, atau disesatkan. Baik tersesat karena lupa atau disesatkan oleh Google Map misalnya. Google Map ini kan kadang ya menunjukkan tapi kadang juga menyesatkan, ya. Au azilla au uzalla, hamba mohon perlindungan kepadamu dari tergelincir atau digelincirkan, ya. Jadi meminta perlindungan dari tersesat atau disesatkan, minta perlindungan dari tergelincir atau digelincirkan, kemudian an azlima au uzlama, minta perlindungan agar tidak berbuat zolim atau dizolimi, ya. Kemudian an ajhala au yujhala aliyya, minta perlindungan agar tidak berbuat curang atau dicurangi, ya. Setelah itu baru bismillahi tawakkul Allah. Maka malaikat apa? Faqad hudiya wa kufiya, dia telah mendapat petunjuk, dia telah mendapat perlindungan, dia telah mendapatkan jaminan kecukupan. Nah, begitu. Makanya luar biasa, zikir dan doa ini kekuatannya sangat dahsyat sekali. Ya, baik, saya kira itu pembahasan tentang az-zikru wa doa, tentang zikir dan doa. Insyaallah dilanjut pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai orang-orang yang selalu terbiasa untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, banyak kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Masih ada acara berikutnya nggih? Napa libur nggih? Mboten nggih? Libur napa mboten? Libur. Ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.